Saat air mata anakku jatuh karena kau lebih memilih menjemput janda daripada darah dagingmu sendiri. Detik itu juga kucabut semua fasilitas mewah yang selama ini menopang egomu. Dan kini kubiarkan kau membusuk di jalanan sebagai gelandangan hina yang tak lagi punya tempat berteduh. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Layar monitor di hadapan Sinta seolah berdenyut, memancarkan cahaya biru yang mulai menyakitkan mata. Jarum jam di dinding ruang kerja kantor pemasaran itu sudah menunjuk ke angka 2 siang. Di sekelilingnya, beberapa rekan kerja sudah mulai bersiap untuk istirahat atau sekadar berbincang santai. Namun Sinta tidak punya kemewahan itu. Sebagai tulang punggung keluarga, promosi menjadi manajer operasional yang sedang diperebutkan adalah segalanya. Sinta tahu, hanya dengan kenaikan jabatan itulah dia bisa menutupi cicilan rumah, biaya sekolah Amel, dan tentu saja, gaya hidup suaminya, Irfan, yang enggan bekerja lagi sejak setahun lalu. Bu Sinta, ini laporan inventaris dari tim lapangan. Sudah saya rapikan sesuai permintaan Ibu. Suara Roni, asistennya yang cekatan, memecah fokus Sinta. Roni meletakkan map biru di atas meja. Lelaki muda itu menatap atasannya dengan raut prihatin. Sebagai orang kepercayaan Sinta di kantor, Roni tahu betul bagaimana perempuan itu bekerja 2 kali lipat lebih keras dari siapapun. Sinta mengangguk, menyugar rambutnya yang sedikit berantakan. Terima kasih, Ron. Tolong pastikan jadwal rapat dengan direktur utama sore ini tidak bergeser. Saya harus mempresentasikan ini sebelum hari berakhir. Ibu sudah makan siang? Mau saya pesankan sesuatu? Tanya Roni tulus. Dia adalah sosok penyeimbang batin bagi Sinta di kantor. Satu-satunya orang yang sering mengingatkan Sinta untuk tidak mengabaikan kesehatan fisiknya di tengah ambisi yang mencekik. Nanti saja, Ron. Saya harus menelepon Irfan dulu. Jawab Sinta pendek. Dia meraih ponselnya, mencari nama suaminya di daftar kontak. Ada rasa berat yang selalu menghimpit dadanya setiap kali dia harus mengandalkan Irfan untuk urusan rumah tangga. Namun hari ini dia tidak punya pilihan. Di belahan kota yang lain, di dalam rumah yang sejuk karena pendingin ruangan yang menyala sepanjang hari, Irfan sedang berbaring di sofa ruang tamu yang empuk. Televisi layar besar menampilkan siaran olahraga, sementara di tangannya terdapat sebuah pengontrol konsol game. Di atas meja kopi, sisa camilan dan minuman kaleng berserakan. Fasilitas yang dinikmatinya, mulai dari listrik, internet cepat, hingga sofa tempatnya merebah, semuanya dibayar oleh keringat Sinta. Ponselnya bergetar. Irfan mendengus malas melihat nama istrinya di layar. Dia mengecilkan volume televisi sebelum mengangkat telepon dengan nada suara yang sengaja dibuat terdengar sibuk. Halo, Sinta? Ada apa? Aku baru mau bersiap-siap ini. Bohong Irfan dengan lancar. Mas, jangan lupa. Jam 3 sore Amel pulang sekolah. Tolong jemput tepat waktu, ya? Guru kelasnya bilang hari ini ada rapat guru. Jadi anak-anak dipulangkan lebih awal dari biasanya. Aku tidak bisa jemput karena harus presentasi promosi jabatan sore ini. Suara Sinta terdengar memohon sekaligus penuh tekanan. Iya. Kamu tenang saja. Aku ini ayahnya. Mana mungkin aku lupa menjemput anak sendiri? Aku pakai mobil yang putih saja ya. Yang hitam bensinnya agak tipis. Jawab Irfan enteng. Terserah kamu, Mas. Yang penting Amel jangan sampai menunggu lama. Dia sedang agak batuk. Jangan biarkan dia kepanasan di depan gerbang. Uang bensin sudah aku transfer ke rekeningmu tadi pagi, kan? Sudah masuk. Ya sudah. Kamu fokus kerja saja. Biar urusan Amel jadi urusanku. Irfan menutup telepon dan melempar ponselnya kembali ke sofa. Dia bangkit perlahan, meregangkan otot-ototnya yang kaku karena terlalu lama berbaring. Namun, langkahnya menuju kamar mandi terhenti saat pintu depan terbuka. Dina, adik kandung Irfan, masuk dengan wajah cemberut dan menenteng kantong belanjaan. Dina adalah sosok penekan emosi dalam hidup Irfan. Dia selalu merasa berhak atas kesuksesan kakak iparnya, Sinta, dan sering memprovokasi Irfan agar tetap merasa sebagai kepala keluarga,
meski tanpa penghasilan. Mas, bagi uang dong. Sinta pasti baru gajian atau kasih kamu jatah kan? Aku mau bayar cicilan motor. Nih, kalau telat, nanti ditarik debt collector. Keluh Dina tanpa basa-basi. Dia langsung duduk di depan kipas angin, mengabaikan fakta bahwa kakaknya sendiri hanya seorang pengangguran. Sinta baru kasih uang bensin dan uang pegangan sedikit. Din, tadi katanya buat Amel juga. Jawab Irfan ragu. Dina mencibir. Halah, masa buat adik sendiri pelit? Bilang saja sama Sinta kalau ban mobilnya bocor atau apa gitu. Minta ganti. Dia kan banyak uangnya. Kamu itu suami. Mas, kamu berhak minta apa saja. Jangan mau disetir terus sama dia. Irfan terdiam. Kata-kata Dina selalu berhasil menyentuh sisi ego lelakinya yang terluka. Di saat dia bersiap untuk mengambil kunci mobil, sebuah notifikasi pesan masuk ke ponselnya. Bukan dari Sinta, bukan juga dari Ban. Pesan itu dari Maya. Mas Irfan, tolong aku. Ban mobilku pecah di jalan sepi dekat flyover. Aku sendirian. Aku takut sekali. Tidak ada yang bisa kuhubungi selain kamu. Please, Mas, jemput aku sekarang. Mata Irfan membelalak. Maya adalah masa lalunya. Seorang janda muda yang kembali hadir dalam hidupnya beberapa bulan terakhir melalui media sosial. Bagi Irfan, Maya adalah pelarian dari rasa rendah dirinya di hadapan Sinta. Maya selalu memujinya, membuatnya merasa dibutuhkan, dan memperlakukannya seolah dia adalah pahlawan, sesuatu yang tidak lagi dia rasakan dari Sinta yang terlalu sibuk bekerja. Irfan melihat jam. Pukul 14.20. Jika dia pergi sekarang ke lokasi Maya, dia mungkin akan terlambat menjemput Amel. Namun, bayangan Maya yang ketakutan di pinggir jalan memicu insting pelindung yang salah tempat. Di kepalanya, dia mulai menyusun pembenaran. Amel kan di sekolah, ada satpam, ada guru. Dia aman. Tapi Maya, dia sendirian di jalan. Din, aku pergi sebentar ya. Ada urusan mendesak. Kata Irfan terburu-buru sambil menyambar kunci mobil SUV putih milik Sinta. Loh, jemput Amel gimana? Tanya Dina santai. Nanti aku atur. Kalau Sinta telepon, bilang saja aku sudah di jalan. Seru Irfan sambil berlari keluar. Irfan memacu mobil itu dengan kecepatan tinggi. Di pikirannya hanya ada wajah Maya yang memelas. Dia mengabaikan fakta bahwa bensin dan perawatan mobil itu dibayar Sinta agar dia bisa berguna bagi keluarga. Kini, fasilitas itu justru dia gunakan untuk menjemput wanita lain. Sementara itu, di kantor, Sinta baru saja menyelesaikan draft presentasinya. Keringat dingin membasahi telapak tangannya. Dia melirik foto Amel yang menjadi wallpaper ponselnya. Ada perasaan tidak tenang yang tiba-tiba merayapi batinnya. Sebuah firasat ibu yang tajam. Namun, dia melihat pesan dari Irfan 10 menit yang lalu. Aku sudah jalan menjemput Amel. Sinta menghela napas lega, mencoba mengusir kecemasannya. Dia harus percaya pada suaminya kali ini. Dia harus membuktikan pada atasannya bahwa dia bisa mengelola pekerjaan besar tanpa mengabaikan keluarga. Bu Sinta, direktur sudah menunggu di ruang rapat. Panggil Roni dari ambang pintu. Sinta berdiri, merapikan blazer hitamnya. Dia mengambil keputusan untuk mematikan notifikasi ponselnya agar bisa fokus total selama 2 jam ke depan. Dia yakin Amel sudah aman di dalam mobil bersama Irfan. Sinta pun melangkah masuk ke ruang rapat dengan percaya diri, membawa harapan besar untuk kenaikan gaji yang akan dia gunakan untuk membayar uang muka liburan keluarga yang sudah lama dia janjikan pada Amel. Sebuah keputusan kecil untuk mengabaikan dunia luar demi ambisi, tanpa menyadari bahwa di detik yang sama, anaknya sedang berdiri sendirian di bawah langit yang mulai menggelap, menatap gerbang sekolah yang mulai dikunci. Lampu ruang rapat berpendar terang, memantul pada meja kaca panjang yang dikelilingi oleh para petinggi perusahaan. Di ujung meja, Sinta berdiri dengan punggung tegak, memegang kendali atas presentasi yang sudah dia susun selama berminggu-minggu. Suaranya stabil, tajam, dan penuh keyakinan. Dia bisa melihat binar kekaguman di mata direktur utama. Ini adalah momen yang dia damba-dambakan. Selangkah lagi, promosi itu akan jatuh ke tangannya.
Beban finansial yang selama ini menghimpit pundaknya terasa sedikit ringan karena bayangan keberhasilan ini. Di balik ketegasannya, terselip rasa syukur bahwa Irfan, suaminya, setidaknya bisa dia andalkan sore ini untuk menjaga Amel. Namun, di luar gedung tinggi itu, langit mulai berubah warna menjadi abu-abu pekat. Angin kencang mulai menggoyang pepohonan. Berjarak beberapa kilometer dari sana, di sebuah bengkel pinggir jalan yang pengap dan berbau oli, Irfan tidak memperhatikan perubahan cuaca itu. Fokusnya tertuju pada Maya, yang duduk di kursi plastik dengan wajah yang sengaja dibuat layu. Maya, janda muda yang merupakan cinta monyet Irfan di masa lalu, baru saja meneleponnya dengan suara gemetar, mengadu bahwa ban mobilnya pecah dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Sebagai pemicu konflik yang manipulatif, Maya tahu persis tombol mana yang harus ditekan untuk menggerakkan ego Irfan. Mas Irfan, aku benar-benar minta maaf merepotkanmu. Aku tidak punya siapa-siapa lagi yang bisa diandalkan di kota ini, ucap Maya lembut, menatap Irfan dengan binar mata yang memuja. Sikapnya yang serba lemah membuat Irfan merasa menjadi lelaki paling perkasa di ruangan itu. Perasaan yang jarang dia dapatkan saat berada di samping Sinta yang mandiri dan sukses. Sudah. Jangan dipikirkan, Mei. Aku tidak mungkin membiarkanmu sendirian di jalan. Mobil Sinta ini kuat. Nanti biar aku yang bicara dengan montirnya agar mobilmu didahulukan. Jawab Irfan dengan nada pahlawan. Dia mengabaikan jam di pergelangan tangannya yang sudah menunjuk angka 3:10. Dia pikir, terlambat sedikit menjemput Amel tidak akan menjadi masalah besar. Sekolah itu aman, bukan? Tiba-tiba, guntur menggelegar. Hujan turun dengan sangat deras. Seolah-olah langit tumpah dalam sekejap. Air menghantam atap seng bengkel dengan suara memekakan telinga. Irfan melirik ponselnya yang diletakkan di atas meja mesin yang kotor. Namun dia tidak melihat layar itu menyala. Ponselnya sudah mati kehabisan daya sejak dia menggunakan navigasi GPS menuju lokasi Maya tadi. Di depan gerbang sekolah, Amel yang berusia 7 tahun berdiri mematung. Seragam putih merahnya mulai lembab oleh percikan air yang terbawa angin. Dia adalah satu-satunya anak yang masih tersisa di sana. Satpam sekolah sedang sibuk memindahkan motor-motor di parkiran belakang, dan gerbang utama sudah dikunci setengah. Amel memeluk tas punggungnya erat-erat. Batuk yang tadi pagi hanya terdengar pelan, kini mulai menyerang dadanya lagi karena udara dingin. Air mata mulai mengalir di pipinya yang mungil, bercampur dengan air hujan yang mulai membasahi wajahnya. "Papa mana?" bisiknya lirih di antara isak tangis yang tertelan suara hujan. Kembali ke ruang rapat. Ponsel Sinta yang berada di atas meja bergetar hebat. Dia sudah mematikan suara, namun getaran itu terus-menerus muncul. Sinta melirik sekilas ke arah layar yang menyala. Nama, TK Bintang Kecil, muncul berulang kali. Jantung Sinta seolah berhenti berdetak. Dia tahu sekolah tidak akan menelepon berkali-kali jika tidak ada keadaan darurat. "Ibu Sinta, ada kendala?" tanya direktur utama, menyadari konsentrasi bawahannya itu terpecah. Sinta menelan ludah. Keringat dingin mulai merembes di balik blazernya. Antara harga diri profesional dan naluri seorang ibu, batinnya berperang hebat. Dia mencoba menghubungi Irfan lewat jam pintarnya, namun statusnya tidak aktif. Sinta merasa dunianya bergoyang. Irfan berjanji. Irfan bilang dia sudah di jalan. "Mengapa sekolah menelepon?" "Mohon maaf, Pak. Saya harus menerima telepon ini. Ini dari sekolah anak saya," ucap Sinta dengan suara yang bergetar. Dia tidak menunggu jawaban direktur dan langsung menyambar ponselnya, melangkah keluar ruangan dengan langkah terburu-buru yang meninggalkan keheningan aneh di dalam ruangan. "Halo, Ibu Indah." Sinta menjawab telepon di lorong kantor yang sepi. "Halo, Bu Sinta? Mohon maaf. Amel masih ada di sekolah." Ini hujan deras sekali dan Amel menangis sesenggukan. Dia bilang dadanya sakit dan terus memanggil papanya. "Apa Pak Irfan sedang dalam perjalanan? Kami mencoba menghubungi beliau tapi tidak aktif." Suara Bu Indah, guru kelas Amel, terdengar cemas di seberang sana. Dunia Sinta runtuh seketika. Kemarahan, ketakutan, dan rasa bersalah bercampur menjadi satu.
Dia membayangkan Amel sendirian, kedinginan, dan sakit di tengah badai ini. Sinta mencoba menelepon Irfan sekali lagi, 2 kali, 3 kali. Tetap nihil. Mas, kamu di mana? Desis Sinta dengan gigi gemeretak. Bayangan Irfan yang bersantai di rumah atau kelayapan dengan fasilitas yang dia berikan membuatnya ingin berteriak. Sinta kembali ke depan pintu ruang rapat. Dia melihat Roni yang berdiri di sana dengan wajah bingung. Sinta tahu, meninggalkan rapat ini sekarang berarti menghancurkan peluang promosinya yang sudah di depan mata. Direktur utama adalah orang yang sangat menghargai profesionalisme dan benci interupsi masalah pribadi. Namun, suara tangis Amel yang sempat terdengar di latar belakang telepon tadi terus terngiang di telinganya. Sinta menatap Roni dengan mata yang mulai memerah. Roni, ambil alih draft laporanku. Jawab pertanyaan mereka sebisa kamu. Aku harus pergi sekarang. Tapi Bu, ini bagian kesimpulan. Direktur ingin dengar dari Ibu langsung. Roni mencoba menahan. Namun Sinta sudah berbalik arah menuju lift. Sinta berlari keluar gedung, mengabaikan fakta bahwa dia tidak membawa payung. Dia berdiri di pinggir jalan, berusaha mencari taksi di tengah kemacetan total akibat banjir dan hujan badai. Di dalam hatinya, sebuah keputusan mulai mengeras. Dia tidak hanya cemas pada Amel, tapi dia mulai menyadari bahwa kepercayaan yang dia berikan pada Irfan adalah sebuah kesalahan fatal yang membahayakan nyawa anaknya sendiri. Sinta merogoh tasnya, mencari kunci cadangan rumah dan kartu-kartu penting yang selama ini dia biarkan dibawa Irfan. Sinta memutuskan untuk tidak pulang dengan tangan kosong. Dia harus memastikan bahwa mulai detik ini, kendali atas segala fasilitas yang dia berikan tidak akan lagi jatuh ke tangan lelaki yang telah mengabaikan tangisan anaknya demi alasan yang belum dia ketahui. Sinta masuk ke dalam sebuah taksi yang berhenti dengan kasar di depannya. Sekolah bintang kecil. Pak, cepat, teriaknya. Mengabaikan tatapan heran supir taksi melihat eksekutif secantik dirinya basah kuyup dan gemetar karena amarah yang tertahan. Taksi itu berhenti dengan sentakan keras di depan gerbang TK bintang kecil yang sudah tertutup rapat. Sinta melompat keluar, mengabaikan genangan air yang merendam sepatu mahalnya. Hujan masih turun, meski tidak sederas 1 jam yang lalu, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Di bawah lampu neon pos satpam yang remang-remang, Sinta melihat pemandangan yang seketika menghancurkan hatinya menjadi kepingan tak berbentuk. Amel duduk di atas bangku kayu panjang, memeluk tas sekolahnya dengan tangan yang bergetar hebat. Tubuh kecilnya dibalut jaket kuning milik Pak Satpam yang tampak terlalu besar. Wajah Amel pucat pasi, bibirnya membiru, dan matanya sembab karena terlalu lama menangis. Di sampingnya, Pak Satpam sedang menyodorkan segelas teh hangat yang asapnya sudah menghilang. Amel, teriak Sinta dengan suara parau. Bocah itu mendongak. Begitu melihat ibunya yang basah kuyup, tangis Amel pecah kembali. Dia berlari kecil dan menubruk kaki Sinta. Sinta langsung berlutut di atas lantai semen yang dingin, mendekap anaknya erat-erat. Tubuh Amel terasa sangat panas. Namun anak itu terus menggigil. Mama, dingin. Papa mana? Amel tunggu papa lama sekali. Isak Amel di sela-sela batuknya yang terdengar menyesakkan dada. Sinta tidak bisa menjawab. Tenggorokannya terasa tersumbat oleh amarah yang mendidih dan rasa bersalah yang mencekik. Dia mencium kening Amel yang demam, mencoba menyalurkan kehangatan yang dia sendiri tidak miliki saat itu. Dia menoleh pada Pak Satpam yang menatapnya dengan raut wajah penuh teguran. Terima kasih sudah menjaga anak saya. Pak, saya benar-benar minta maaf atas keterlambatan ini. Ucap Sinta dengan suara rendah, menahan malu yang luar biasa. Sama-sama, Bu. Tapi kasihan Amel. Dia tadi sampai sesak napas karena menangis terus. Lain kali kalau bapaknya tidak bisa jemput, tolong segera beri kabar ke sekolah. Jawab Pak Satpam dengan nada yang datar namun menghujam. Sinta hanya bisa mengangguk pelan. Dia segera menggendong Amel menuju taksi yang masih menunggu. Di dalam kendaraan yang melaju membelah kemacetan malam, Sinta hanya menatap keluar jendela dengan pandangan kosong, sementara Amel tertidur karena kelelahan di pangkuannya. Di kepalanya, bayangan presentasi kantor yang dia tinggalkan dan kemungkinan kegagalan promosi jabatan terasa tidak ada artinya dibandingkan ketakutan yang dia rasakan saat melihat kondisi Amel tadi.
Fokusnya kini hanya satu. Irfan. Di mana laki-laki itu? Pukul 9 malam. Rumah Sinta terasa sangat sunyi dan mencekam. Amel sudah dikompres dan diberikan obat penurun panas. Kini dia tertidur pulas di kamarnya. Di ruang tengah, Bu Farah, ibu kandung Sinta yang sengaja datang setelah ditelepon Sinta tadi, duduk dengan wajah tegang. Bu Farah adalah sosok yang tenang namun memiliki ketajaman insting yang luar biasa. Sebagai seorang ibu, dia selalu merasa ada yang tidak beres dengan menantunya yang pengangguran itu. Namun selama ini dia memilih diam demi menjaga perasaan Sinta. Sinta, makanlah sedikit. Kamu dari siang belum menyentuh nasi, ucap Bu Farah lembut, meletakkan sepiring nasi goreng di depan anaknya. Sinta menggeleng. Matanya terus menatap pintu depan. Aku tidak lapar, Bu. Aku hanya ingin tahu di mana Irfan. Dia bilang dia sudah jalan menjemput Amel jam 2 tadi. Tapi sampai malam begini dia belum muncul. Ponselnya juga mati. Mungkin benar ada masalah dengan mobilnya, Sin. Bu Farah mencoba menenangkan, meski sorot matanya menunjukkan keraguan yang sama. Tepat saat itu, suara deru mesin mobil SUV putih terdengar di halaman. Sinta langsung berdiri. Dia melangkah menuju pintu dengan tangan terkepal kuat. Begitu pintu terbuka, Irfan masuk dengan wajah yang dibuat-buat tampak sangat lelah. Pakaiannya sedikit berantakan, dan rambutnya tampak acak-acakan. Sinta, kamu sudah pulang? Tanya Irfan dengan nada bicara yang mencoba terdengar santai, namun ada kegugupan yang tidak bisa dia sembunyikan. Maaf, sayang, tadi benar-benar sial. Ban mobil bocor. Lalu saat aku mau ganti, dongkraknya macet. Saat mau telepon kamu, ponselku mati total karena lupa diisi daya semalam. Aku sampai harus minta tolong orang bengkel pinggir jalan dan itu lama sekali. Sinta menatap suaminya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Kemarahan yang tadinya meledak-ledak di dalam dada, kini berubah menjadi sebuah dingin yang membekukan. Kamu tahu Amel sakit? Tanya Sinta singkat, suaranya sangat rendah. Irfan tertegun sejenak. Sakit? Dia sudah dirumahkan? Syukurlah kalau kamu yang jemput. Tadi aku benar-benar panik memikirkan dia, tapi aku tidak bisa apa-apa di jalan. Bu Farah bangkit dari duduknya dan mendekati Irfan. Dia tidak bicara pada menantunya, melainkan langsung mengambil jaket yang tersampir di lengan Irfan. Sini. Biar ibu taruh di gantungan. Jaketmu kotor sekali. Kena oli ya? Irfan tampak ragu namun menyerahkan jaket itu. Iya, Bu. Tadi bantu montir di bengkel. Saat Bu Farah menerima jaket itu, gerakannya terhenti. Dia tidak segera menggantungnya, melainkan mendekatkan kerah jaket itu ke indera penciumannya. Matanya menyipit. Ada aroma yang sangat kuat dan asing menyeruak dari kain jaket tersebut. Bukan aroma oli, bukan pula aroma parfum maskulin milik Irfan. Parfum siapa ini, Fen? Tanya Bu Farah tiba-tiba. Suaranya terdengar sangat tajam di ruangan yang sunyi itu. Irfan menegang. Hah? Parfum apa, Bu? Itu mungkin aroma dari pewangi pakaian di bengkel tadi. Atau mungkin tertempel saat aku minta tolong orang di jalan. Bu Farah berjalan mendekati Sinta dan menyodorkan jaket itu. Sinta, coba kamu cium. Ini bukan parfum yang biasa kamu pakai. Dan rasanya, tidak ada oli bengkel yang baunya semanis bunga mawar seperti ini. Sinta menerima jaket itu dengan tangan gemetar. Dia menghirup aroma yang tertinggal di sana. Seketika, jantungnya berdenyut menyakitkan. Itu adalah aroma parfum wanita. Aroma yang sangat spesifik, elegan, namun terasa sangat mengancam. Bayangan Irfan yang sedang bersama wanita lain sementara Amel menangis di sekolah mulai terbentuk di benaknya, meski dia berusaha keras menolaknya. Irfan tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat hambar dan dipaksakan. Aduh, ibu ada-ada saja. Mana ada aku kepikiran parfum di saat sedang panik urusan mobil. Sinta, kamu percayakan sama aku? Aku ini berusaha pulang secepat mungkin. Sinta tidak menjawab. Dia melempar jaket itu ke atas sofa dengan perasaan jijik yang mendalam. Kebohongan Irfan terasa begitu kasar dan tidak rapi.
Logikanya mulai bekerja. Jika mobil mogok karena ban bocor, mengapa ban mobil di luar tampak sangat bersih tanpa bekas tanah atau lumpur padahal jalanan sedang hujan deras? Mas, berikan aku kunci mobilnya, ucap Sinta datar. Untuk apa? Sekarang sudah malam, kamu harus istirahat. Tolak Irfan halus. Berikan saja, ulang Sinta. Kali ini dengan penekanan yang tidak bisa dibantah. Irfan merogoh sakunya dan menyerahkan kunci mobil itu. Sinta mengambilnya dan langsung berjalan menuju kamarnya tanpa menoleh lagi. Di dalam kamar, di bawah cahaya lampu tidur yang temaram, Sinta duduk di tepi tempat tidur sambil menatap kunci mobil di tangannya. Dia tidak menangis. Air matanya seolah sudah mengering di sekolah tadi. Dia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah alat pelacak GPS kecil yang pernah dibelikan oleh Roni untuk keperluan inventaris kantor bulan lalu. Sinta tidak pernah menyangka akan menggunakannya untuk hal ini. Dengan tangan yang masih dingin, dia menyelipkan alat kecil itu ke dalam gantungan kunci mobil yang tebal, memastikan alat itu tersembunyi dengan sempurna di balik lapisan kulitnya. Sinta tahu ini adalah tindakan yang berisiko bagi kepercayaan pernikahan mereka. Namun rasa curiga yang ditanamkan oleh aroma parfum di jaket Irfan telah mengubah sesuatu dalam dirinya secara permanen. Dia harus tahu kemana suaminya pergi saat anaknya menderita. Pagi itu, sinar matahari yang masuk menembus celah gorden kamar terasa menyakitkan bagi mata Sinta. Kepalanya berdenyut, bukan karena kurang tidur setelah mengurus demam Amel sepanjang malam, melainkan karena beban kenyataan yang mulai mengkristal di benaknya. Di sampingnya, Irfan masih mendengkur halus, seolah-olah dunia baik-baik saja dan dia tidak baru saja membiarkan anaknya menderita kedinginan di pos satpam. Sinta menatap punggung suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara sisa-sisa cinta yang memudar dan rasa muak yang mulai tumbuh subur. Sinta bangkit tanpa suara, berangkat ke kantor lebih awal bahkan sebelum Bu Farah bangun untuk menyiapkan sarapan Amel. Dia tidak ingin bicara. Dia tidak ingin mendengar alasan baru. Di dalam taksi menuju kantor, dia terus melihat layar ponselnya, memantau titik merah di aplikasi pelacak yang terhubung dengan kunci mobil yang dibawa Irfan. Titik itu masih diam di garasi rumah mereka. Namun Sinta tahu, itu tidak akan lama. Sesampainya di kantor, suasana terasa canggung. Beberapa rekan kerja menunduk saat Sinta lewat. Dia tahu, kegagalannya menyelesaikan presentasi kemarin sore telah menjadi buah bibir. Roni, asistennya, sudah menunggu di depan ruangannya dengan wajah yang lebih pucat dari biasanya. Bu Sinta, soal rapat kemarin, Pak Direktur meminta jadwal ulang, tapi beliau tampak sangat kecewa. Bisik Roni saat mereka sudah berada di dalam ruangan tertutup. Sinta mengangguk pelan, meletakkan tasnya dengan gerakan mekanis. Aku tahu, Ron. Aku akan urus itu nanti. Sekarang, apa kamu sudah mendapatkan apa yang aku minta? Roni ragu sejenak. Dia merasa tidak enak harus mencampuri urusan rumah tangga atasannya. Namun kesetiaannya pada Sinta, yang telah mengangkatnya dari posisi staf biasa menjadi asisten kepercayaan, mengalahkan keraguannya. Roni membuka laptopnya dan memutarnya ke arah Sinta. Saya punya teman di pusat pemantauan lalu lintas kota, Bu. Dan kebetulan, rute menuju sekolah Amel melewati beberapa kamera CCTV publik yang cukup jernih. Roni menjelaskan dengan suara rendah. Ini rekaman kemarin sore, pukul 14.45. 15 menit sebelum jam pulang sekolah Amel. Layar laptop itu menampilkan rekaman video jalanan yang sedikit bergoyang. Di sana, SUV putih milik Sinta terlihat melaju dengan tenang, namun tidak berbelok ke arah sekolah. Mobil itu justru menepi di depan sebuah kafe bergaya vintage yang cukup jauh dari rute sekolah. Sinta melihat suaminya turun dari mobil. Irfan tidak tampak seperti orang yang sedang terburu-buru. Tidak ada ban yang kempes. Tidak ada tanda-tanda kerusakan mesin. Irfan bahkan sempat merapikan rambutnya di kaca spion sebelum melangkah masuk ke kafe itu. Hati Sinta mencelos. Napasnya terasa berat. Seolah oksigen di ruangan itu mendadak hilang. Dia melihat Irfan duduk di area luar kafe, dan tak lama kemudian, seorang wanita dengan pakaian merah marun menghampirinya. Mereka tidak hanya bertemu, Irfan tampak tertawa lepas, sesuatu yang jarang Sinta lihat di rumah selama setahun terakhir. Cukup, Ron. Suara Sinta bergetar,
Namun dia tidak menangis. Rasa sedihnya telah terbakar habis oleh amarah yang dingin. Kirim file ini ke email pribadiku. Jangan biarkan siapapun di kantor ini tahu soal ini. Baik, Bu. Apakah Ibu baik-baik saja? Tanya Roni khawatir. Sinta tidak menjawab. Dia meraih ponselnya, membuka aplikasi perbankan yang selama ini menjadi pusat aliran dana keluarganya. Matanya tertuju pada akun kartu kredit tambahan atas nama Irfan. Selama ini, Irfan menggunakan kartu itu tanpa batas. Untuk hobi gamenya, untuk makan siang mewah dengan teman-temannya, hingga untuk membelikan barang-barang yang tidak perlu bagi Dina. Sinta selalu membiarkannya karena dia pikir itu adalah cara untuk menjaga harga diri suaminya yang tidak berpenghasilan. Dengan gerakan jari yang mantap, Sinta menekan opsi blokir permanen. Tidak hanya itu, dia mengubah limit harian kartu debit Irfan menjadi angka paling minimal, hanya cukup untuk makan di warung pinggir jalan. Beberapa jam kemudian, saat Sinta sedang mencoba fokus pada laporan yang tertunda, ponselnya bergetar hebat. Nama Irfan muncul di layar. Sinta membiarkannya bergetar hingga mati, lalu bergetar lagi. Pada panggilan kelima, dia mengangkatnya. Sinta, ini apa-apaan? Suara Irfan terdengar panik dan marah dari seberang sana. Aku sedang di toko onderdil mobil. Mau bayar ganti oli dan aki yang tadi pagi mendadak soak. Tapi kartunya ditolak. Kasir di sini melihatku seperti aku ini penipu. Kenapa kartunya tidak bisa dipakai? Sinta menyandarkan punggungnya di kursi kerja. Menatap pemandangan kota dari balik jendela kaca. Mungkin sistemnya sedang bermasalah, Mas. Atau mungkin limitnya sudah habis. Aku sedang rapat. Jangan ganggu dulu. Limit habis? Mustahil. Aku tahu saldo di akun itu masih banyak. Sin, kamu sengaja ya? Kamu mau mempermalukan aku? Cecar Irfan. Suaranya meninggi. Cepat buka blokirnya. Aku malu sekali di sini. Banyak orang yang antre di belakangku. Pulanglah kalau begitu, Mas. Jawab Sinta datar. Pakai uang tunai yang ada di dompetmu. Kalau tidak ada, ya tinggalkan saja barangnya. Aku sibuk. Sinta langsung memutuskan sambungan telepon. Ada kepuasan pahit yang menyelinap di hatinya saat mendengar kepanikan suaminya. Dia ingin Irfan merasakan sedikit saja rasa malu dan ketidakberdayaan yang Amel rasakan saat menunggu di sekolah kemarin. Sore harinya, Sinta pulang dengan wajah tanpa ekspresi. Di ruang tamu, Irfan sudah menunggunya dengan wajah merah padam. Di sana juga ada Dina, yang sepertinya baru saja selesai mengadu soal sesuatu. Mbak Sinta, keterlaluannya. Seru Dina langsung menyerang saat Sinta baru saja melepas sepatu. Mas Irfan sampai harus meninggalkan barang belanjaannya di toko tadi. Aku juga tadi mau pakai kartu cadangan yang Mas Irfan kasih buat beli susu anakku. Ternyata tidak bisa juga. Mbak kalau mau pelit jangan begini caranya. Sinta menatap Dina dengan pandangan tajam yang membuat adik iparnya itu terdiam seketika. Dina, jika kamu ingin belanja, pakailah uang dari suamimu. Dan Mas Irfan, jika kamu merasa dipermalukan karena kartu ditolak, bayangkan bagaimana malunya aku saat harus meminta maaf pada satpam sekolah karena suamiku lebih memilih nongkrong di kafe daripada menjemput anaknya. Irfan tertegun. Wajahnya berubah pucat. Kafe apa? Aku kan sudah bilang mobilku. Aku punya mata di mana-mana. Mas, potong Sinta dingin. Dia tidak ingin berdebat lebih jauh. Sinta melangkah menuju kamar Amel. Namun sebelum masuk, dia berhenti sejenak dan menoleh pada suaminya. Mulai besok, semua tagihan di rumah ini akan aku verifikasi satu persatu. Jangan harap ada uang keluar tanpa seizinku. Malam itu, saat seluruh rumah sudah terlelap, Sinta duduk di meja riasnya. Dia mengambil ponsel lama milik Irfan yang sudah rusak dan tersimpan di laci bawah, lalu mencari sebuah kartu memori kecil yang pernah dia temukan di saku celana Irfan beberapa bulan lalu namun belum sempat dia periksa. Dengan tangan gemetar, Sinta memasukkan kartu memori itu ke dalam adaptor dan menghubungkannya ke tablet miliknya. Dia tahu, membuka kotak Pandora ini mungkin akan menghancurkan apa yang tersisa dari pernikahannya. Namun dia sudah tidak peduli lagi pada kedamaian yang semu. Sinta mulai menggulir folder foto yang tersembunyi,
Mencari tahu sudah berapa lama dia menjadi orang bodoh yang membiayai pengkhianatan suaminya sendiri. Layar tablet itu akhirnya meredup. Namun bayangan foto-foto yang tersimpan di kartu memori lama milik Irfan masih menari-nari di pelupuk mata Sinta. Foto-foto itu bukan sekadar bukti pertemuan biasa. Itu adalah dokumentasi pengkhianatan yang dilakukan secara sistematis menggunakan uangnya. Makan malam romantis, kado-kado kecil, hingga bukti transfer ke rekening atas nama Maya yang dilakukan melalui fitur mobile banking ponsel lama. Sinta merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, dikelilingi oleh kenyataan bahwa lelaki yang dia sayangi telah mengubah setiap lembar rupiah yang dia cari dengan keringat menjadi belati yang kini menghujam jantungnya. Pagi itu, Sinta tidak menyapa Irfan. Dia berangkat ke kantor dengan wajah yang mengeras seputih pualam. Di meja kerjanya, Roni masuk dengan laporan harian. Namun matanya terus mencuri pandang ke arah ponsel Sinta yang terus bergetar. Bu Sinta, sepertinya Pak Irfan mencoba menghubungi terus. Roni berbisik ragu. Dia bisa merasakan aura dingin yang memancar dari tubuh atasannya itu. Sinta melirik ponselnya. Bukan hanya panggilan telepon, tapi deretan notifikasi dari aplikasi ban masuk bertubi-tubi. Gagal transaksi. Gagal transaksi. PIN salah. Limit tidak mencukupi. Sinta menarik napas panjang. Sebuah senyum tipis yang pahit muncul di sudut bibirnya. Dia membayangkan di mana Irfan berada saat ini. Di sebuah pusat perbelanjaan mewah. Suasana tidak sedang baik-baik saja bagi Irfan. Dia berdiri mematung di depan kasir sebuah toko pakaian ternama. Sementara Dina, adiknya, berdiri di sampingnya dengan wajah menuntut sambil memegang dua kantong belanjaan berisi tas dan sepatu bermerek. Maaf, Pak, kartunya masih ditolak. Apa ada kartu lain? Tanya kasir itu dengan nada yang mulai tidak sabar. Antrean di belakang Irfan mulai mengular, dan bisik-bisik orang-orang di sekitarnya terasa seperti tamparan di wajahnya. Coba lagi, Mbak. Mungkin sinyalnya jelek. Ujar Irfan dengan suara gemetar karena malu. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Dia mencoba kartu debitnya. Namun hasilnya sama. Sinta benar-benar telah memutus urat nadinya. Uang. Mas, gimana sih? Malu-maluin banget. Bisik Dina ketus. Wajahnya memerah. Masa bayar begini saja tidak bisa? Kamu kan suaminya Sinta. Masa dompetmu kosong? Jangan bilang Mbak Sinta benar-benar mengunci semua uangnya karena kejadian kemarin. Irfan terpaksa meninggalkan belanjaan itu di atas meja kasir di bawah tatapan menghina para pengunjung mal. Dia melangkah keluar dengan kaki terasa lemas. Di dalam mobil SUV putih yang masih dia bawa, Dina tidak berhenti menyiramkan bensin ke dalam api emosi Irfan. Mas, kamu harus tegas. Sinta itu sudah keterlaluan. Dia merasa punya segalanya jadi dia bisa injak-injak harga dirimu. Provokasi Dina sambil melipat tangan di dada. Laki-laki macam apa kamu kalau buat belanja adiknya saja harus mengemis izin istri? Dia itu sudah tidak menghormatimu sebagai suami. Mas, kamu harus kasih dia pelajaran, atau dia bakal makin semena-mena. Irfan mencengkeram kemudi hingga buku jarinya memutih. Ego lelakinya yang selama ini dimanjakan oleh fasilitas Sinta kini merasa terhina. Dia tidak merasa bersalah karena telah mengabaikan Amel atau karena bermain api dengan Maya. Di kepalanya, dia hanya merasa sebagai korban dari keangkuhan seorang istri yang sukses. Sesampainya di rumah, suasana semakin panas. Di ruang tamu, Pak Umar, ayah Irfan, sudah duduk menunggu. Pak Umar adalah pensiunan guru yang selalu menjunjung tinggi integritas. Dia sudah mendengar cerita dari Bu Farah tentang kejadian Amel di sekolah dan dia tidak bisa tinggal diam. Irfan, duduk dulu. Bapak mau bicara. Suara Pak Umar terdengar berat dan berwibawa. Irfan duduk dengan kasar di kursi seberang ayahnya. Kalau mau bahas soal Amel lagi, Irfan sudah minta maaf semalam. Pak, sudah. Ini bukan cuma soal Amel, Irfan. Ini soal tanggung jawabmu. Sahut Pak Umar tenang namun tajam. Bapak lihat kamu terlalu asyik menikmati apa yang bukan milikmu. Sinta itu istrimu, bukan mesin uangmu. Kamu laki-laki, tapi kamu biarkan dirimu jadi benalu. Sekarang lihat dampaknya. Kamu lalai menjaga anak karena terlalu sibuk dengan duniamu sendiri.
Cukup, Pak. Bapak tidak tahu apa-apa. Bentak Irfan tiba-tiba, membuat Pak Umar tersentak. Dina yang berdiri di dekat dapur justru tersenyum tipis, menikmati kekacauan itu. Irfan, jaga bicaramu pada Bapak. Pak Umar berdiri, suaranya mulai bergetar karena emosi. Bapak selalu membela Sinta karena dia yang kasih Bapak uang saku tiap bulan, kan? Karena dia yang bayar pengobatan Bapak, kan? Cecar Irfan dengan mata melotot. Rasa rendah dirinya meledak menjadi kemarahan yang membabi buta. Bapak pikir aku senang jadi pengangguran? Aku juga tertekan di rumah ini. Sinta itu sombong. Dia sengaja buat aku kelihatan bodoh di depan semua orang. Dan Bapak malah ikut-ikutan menyalahkan aku. Irfan, Bapak bicara begini karena Bapak sayang kamu. Jangan sampai kamu kehilangan segalanya karena kesombonganmu sendiri. Lirih Pak Umar. Matanya berkaca-kaca melihat putra satu-satunya itu menjadi begitu liar dan tidak tahu diri. Halah, Bapak urus saja hidup Bapak sendiri. Jangan sok menasihati kalau Bapak sendiri masih numpang di rumah menantu. Irfan berdiri dan menendang kursi plastik di dekatnya hingga terpental. Lalu melangkah lebar menuju kamar dan membanting pintu. Sinta, yang ternyata baru saja sampai di depan pintu rumah dan mendengar seluruh bentakan Irfan kepada ayahnya, berdiri mematung. Air matanya hampir jatuh, bukan karena sedih untuk dirinya sendiri, melainkan karena rasa sakit melihat mertuanya yang baik hati diperlakukan seperti itu oleh darah dagingnya sendiri. Batin Sinta bergejolak. Luka dari perselingkuhan Irfan belum kering, kini ditambah dengan sikap kurang ajar Irfan kepada orang tua. Sinta tidak masuk ke dalam rumah. Dia berbalik arah, kembali ke mobil taksinya yang masih menunggu di depan gerbang. Dia meraih ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Roni. Ron, siapkan draft surat perjanjian pemisahan harta dan daftar semua aset yang atas namanya masih menggunakan namaku. Dan satu lagi, hubungi pengacara keluarga kita. Aku ingin jadwal pertemuan besok pagi. Rahasia. Sinta menutup ponselnya dengan tangan gemetar. Dia tahu, langkah ini akan memicu badai yang lebih besar. Namun, setelah melihat ayahnya sendiri dihina dan anaknya diabaikan, Sinta menyadari bahwa dia tidak sedang mempertahankan pernikahan, melainkan sedang memelihara sebuah parasit yang perlahan-lahan menghisap kehidupan orang-orang yang dia cintai. Sinta menatap jalanan di depannya dengan pandangan yang makin tajam, menyadari bahwa setiap fasilitas yang dia cabut adalah satu langkah menuju kebebasannya. Suara bentakan Irfan kepada Pak Umar masih terngiang-ngiang di telinga Sinta, berdenyut bersama detak jantungnya yang kian kencang. Berdiri di balik pintu yang tertutup, Sinta memejamkan mata, merasakan remuknya rasa hormat yang tersisa untuk suaminya. Melihat seorang anak menghina ayahnya sendiri hanya karena diingatkan soal tanggung jawab, adalah batas terakhir yang bisa ditoleransi Sinta. Malam itu, rumah yang seharusnya menjadi tempat berlabuh terasa seperti medan perang yang dingin dan beracun. Pagi harinya, suasana meja makan lebih menyerupai ruang sidang. Bu Farah sibuk menyuapi Amel di dapur, sementara Pak Umar memilih duduk di teras, menghindari tatapan putranya. Sinta duduk tegak, secangkir kopi hitam yang mulai dingin berada di hadapannya. Irfan keluar dari kamar dengan wajah kusut, mencoba meraih kunci mobil SUV putih yang tergeletak di atas meja ruang tengah seperti biasanya. Jangan sentuh kunci itu, Mas. Suara Sinta memotong gerakan tangan Irfan. Dingin dan tajam. Irfan tertegun. Tangannya menggantung di udara. Ia menoleh dengan kening berkerut. Maksudmu apa, Sin? Aku mau keluar sebentar. Ada urusan. Urusan apa? Menemui wanita itu lagi di kafe. Sinta melipat tangan di dada. Matanya menatap lurus ke dalam manik mata Irfan. Mulai detik ini, kunci mobil ini aku sita. Begitu juga dengan mobil hitam. Kamu tidak punya hak lagi menggunakan fasilitas dariku selama kamu tidak berkontribusi apapun untuk rumah ini. Kamu keterlaluan, Sinta. Kamu mau aku jalan kaki? Kamu mau mempermalukan aku di depan tetangga? Suara Irfan meninggi, mencoba menggunakan nada intimidasi yang semalam ia gunakan pada ayahnya. Tetangga lebih malu melihat laki-laki sehat yang hanya tahu cara menghabiskan uang istrinya. Balas Sinta tanpa bimbang sedikitpun. Ia mengambil kunci itu dan memasukkannya ke dalam tas kerja.
Jika kamu ingin gaya hidup mewah, ingin menyetir mobil, dan ingin memegang kartu kredit, carilah pekerjaan. Hasilkan uangmu sendiri. Aku tidak akan lagi membiayai kemalasan yang berujung pada pengkhianatan. Irfan terdiam. Wajahnya merah padam. Ia merasa harga dirinya dipreteli habis di depan mertuanya yang baru saja melintas di ruang tengah. Tanpa kata, ia menyambar jaketnya dan keluar dari rumah dengan bantingan pintu yang keras. Sinta menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemetar di tangannya. Ia tahu, langkah ini berisiko. Irfan dalam keadaan terjepit seringkali menjadi orang yang tidak terduga. Di sudut kota yang kusam, Irfan duduk di sebuah warung kopi kecil dengan sisa uang tunai di dompetnya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Maya masuk, lengkap dengan foto wajahnya yang sembab karena menangis. Mas Irfan, aku benar-benar diusir hari ini. Pemilik kontrakan tidak mau tahu. Aku kurang 2 juta untuk bayar tunggakan sewa rumah. Kalau sore ini tidak ada, barang-barangku dilempar keluar. Aku takut. Mas, aku tidak tahu harus minta tolong siapa lagi. Irfan meremas ponselnya. Pesan Maya adalah racun yang bekerja efektif pada egonya yang sedang terluka. Di saat Sinta merendahkannya, Maya justru menempatkannya sebagai satu-satunya harapan. Ia harus menjadi pahlawan bagi Maya, meski ia sendiri tidak memiliki sepeser pun uang. Pikirannya mulai bekerja liar. Ia teringat pada lemari rias Sinta di kamar utama, tempat Sinta menyimpan beberapa perhiasan emas pemberian ibunya dan kado pernikahan mereka dulu. Pukul 1 siang, Irfan kembali ke rumah. Ia tahu Sinta masih di kantor dan Bu Farah sedang membawa Amel tidur siang di paviliun belakang. Dengan langkah mengendap-endap seperti pencuri di rumahnya sendiri, Irfan masuk ke kamar utama. Jantungnya berdegup kencang saat ia membuka laci meja rias yang terkunci. Menggunakan sebuah obeng kecil yang ia ambil dari gudang, ia mencongkel kunci laci itu dengan paksa. Klik. Laci terbuka. Di sana terdapat sebuah kotak bludru merah. Irfan membukanya dan menemukan sebuah kalung emas murni dan 2 buah cincin. Kalung itu adalah pemberian terakhir almarhum ayah Sinta saat mereka bertunangan. Sebuah benda yang paling berharga bagi Sinta. Tanpa rasa bersalah yang cukup kuat untuk menghentikannya, Irfan memasukkan perhiasan itu ke dalam saku celananya. Ia merasa ini adalah haknya sebagai suami yang selama ini telah direndahkan. Sore harinya, Sinta pulang dengan perasaan yang sangat lelah. Pekerjaan di kantor menumpuk karena ia harus memperbaiki draft presentasi yang sempat tertunda. Begitu masuk ke kamar, instingnya sebagai pemilik rumah menangkap sesuatu yang ganjil. Aroma parfum Irfan yang tajam masih tertinggal di udara kamar, dan posisi kursi meja rias sedikit bergeser. Sinta mendekati meja riasnya. Matanya tertuju pada celah kecil di laci yang tampak sedikit tergores. Dengan tangan gemetar, ia mencoba membukanya. Laci itu tidak lagi terkunci rapat. Saat kotak bludru itu ia buka dan isinya kosong, Sinta merosot jatuh ke lantai. "Ya Tuhan! Mas Irfan!" bisiknya dengan suara tercekat. Rasa sakitnya kali ini berbeda. Ini bukan lagi sekadar soal ego atau perselingkuhan. Ini adalah penjarahan atas kenangannya. Kalung itu adalah satu-satunya benda yang menghubungkannya dengan almarhum ayahnya. Irfan telah melintasi garis yang tidak bisa dimaafkan. Sinta merasa seperti ada sesuatu yang mati di dalam dirinya. Bagian dari dirinya yang selama ini masih mencoba bersabar dan berharap Irfan akan berubah. Sinta bangkit, menghapus air mata yang baru saja hendak jatuh. Matanya kini berkilat dengan kemarahan yang tenang namun mematikan. Ia tidak berteriak. Ia tidak menelepon Irfan untuk memaki. Sebaliknya, ia mengambil ponselnya dan menghubungi Roni. "Roni, maaf mengganggu waktumu. Kamu masih punya kontak temanmu yang di pusat pemantauan CCTV itu? Aku ingin kamu melacak keberadaan mobil SUV-ku atau setidaknya posisi ponsel suamiku dalam 2 jam terakhir. Dan satu lagi." Sinta menjeda kalimatnya, menatap laci yang rusak itu dengan dingin. "Tolong pesankan aku jasa penggantian kunci pintu rumah secara total. Aku ingin semua akses masuk rumah ini diganti malam ini juga." Sinta menutup telepon. Ia kemudian berjalan menuju dapur, mengambil sebuah kantong plastik besar.
Dengan gerakan yang sangat terukur, ia mulai memasukkan semua sepatu bermerek dan jam tangan koleksi Irfan yang dibelinya dengan uang bonus kantor tahun lalu ke dalam plastik itu. Sinta memutuskan untuk tidak menunggu Irfan pulang untuk berbicara. Ia akan membuat suaminya menyadari bahwa ketika semua fasilitas dicabut, harga diri yang selama ini ia banggakan hanyalah sebuah istana pasir yang siap disapu ombak. Tukang kunci baru saja pergi meninggalkan kediaman Sinta saat jarum jam menunjukkan pukul 10 malam. Sinta berdiri di balik pintu kayu jati yang kini memiliki sistem penguncian ganda dan kode digital baru. Di tangannya, ia masih menggenggam plastik besar berisi barang-barang mewah Irfan yang telah ia kumpulkan dengan amarah yang membeku. Namun, meski secara fisik ia mulai memagari hidupnya, batin Sinta masih terasa seperti luka terbuka yang tersiram cuka. Kehilangan kalung peninggalan almarhum ayahnya bukan sekadar kehilangan materi. Itu adalah penghinaan terakhir terhadap silsilah dan kehormatannya yang telah ia bangun dengan kerja keras. Malam itu, Irfan tidak bisa masuk. Sinta mendengar suara pegangan pintu yang digerakkan berkali-kali dari luar, diikuti gedoran pelan yang penuh kepanikan. Ia hanya diam di balik kegelapan ruang tamu, membiarkan suaminya itu mengira rumah sedang kosong atau dirinya sudah terlelap dalam emosi yang lelah. Pada akhirnya, suara motor menjauh. Sinta tahu Irfan mungkin pergi ke rumah Dina atau mencari perlindungan sementara di tempat lain. Keheningan itu memberikan Sinta waktu untuk memproses pengkhianatan yang semakin nyata, meski dia belum tahu sedalam apa lubang yang telah digali suaminya. Pagi harinya, Sinta memutuskan untuk tidak langsung berangkat ke kantor. Amel masih agak lemas, namun demamnya sudah turun. Saat sedang menjemur pakaian di halaman samping, sebuah kegiatan yang biasanya dilakukan oleh asisten rumah tangga yang sedang mudik, seorang wanita parubaya dengan daster bermotif bunga matahari mendekat ke pagar. Itu adalah Buati, tetangga 2 blok dari rumahnya yang dikenal sebagai pusat informasi lingkungan, namun juga memiliki koneksi luas karena sering mengikuti pengajian di berbagai komplek. Bu Sinta, tumben belum berangkat kantor? Tegur Buati dengan senyum yang tampak sedikit dipaksakan, menyimpan sesuatu di balik binar matanya. Sinta memaksakan senyum sopan. Iya, Buati. Lagi ambil cuti setengah hari buat jaga Amel. Buati mengangguk-angguk, lalu tangannya mulai membetulkan posisi pagar seolah-olah sedang mencari alasan untuk berlama-lama. Bu Sinta, saya sebenarnya agak sungkan mau bicara. Tapi kemarin sore saya lihat Pak Irfan di pasar swalayan dekat kontrakan teman saya, si Maya. Itu loh, janda yang dulu sempat tinggal di kompleks sebelah sebelum pindah. Jantung Sinta berdegup kencang, namun wajahnya tetap tenang seperti permukaan air di dalam sumur yang dalam. Oh, ya? Mungkin Mas Irfan memang ada urusan di sana, Bu. Urusannya kayaknya besar ya, Bu? Lanjut Buati. Kini suaranya merendah, penuh nada rahasia. Soalnya saya lihat Pak Irfan bawa belanjaan banyak sekali. Ada beras, minyak goreng kemasan besar, sampai dus-dus mie instan. Semuanya dipindahkan ke motor si Maya itu. Saya pikir, wah, Bu Sinta baik sekali ya masih mau menyumbang sebanyak itu lewat suami. Tapi setelah saya pikir-pikir, kok Pak Irfan sering sekali ke sana akhir-akhir ini? Hampir setiap 2 hari sekali. Dunia seolah berhenti berputar sejenak bagi Sinta. Belanjaan besar? Sering berkunjung? Informasi itu menghantam batinnya lebih keras daripada saat dia menemukan laci perhiasannya dibobol. Kalung emas ayahnya, benda paling suci dalam hidupnya, kemungkinan besar telah berubah menjadi karung-karung beras dan kemewahan dapur untuk wanita lain, sementara dia sendiri bekerja sampai sakit kepala demi memastikan cicilan rumah mereka tidak menunggak. Sering, Bu? Tanya Sinta. Suaranya tetap stabil meski tangannya yang memegang jemuran gemetar hebat. Iya, Bu Sinta. Teman saya si Maya itu memang lagi susah katanya. Mau diusir dari kontrakan. Tapi sejak minggu lalu, dia tiba-tiba bisa bayar tunggakan dan belanja enak. Malah katanya ada yang kasih dia modal buat buka warung kecil-kecilan. Saya pikir itu saudaranya, tapi kok yang sering datang malah suaminya ibu. Buati terus mengoceh, tidak menyadari bahwa setiap kalimat yang keluar dari mulutnya adalah paku yang menancap di harga diri Sinta. Aduh. Maaf ya Bu kalau saya salah bicara. Saya cuma heran saja. Kok baik sekali keluarga Bu Sinta?
Tidak apa-apa, Buati. Terima kasih infonya. Mungkin Mas Irfan memang sedang membantu sebagai sesama teman lama. Jawab Sinta singkat sebelum berpamitan masuk ke dalam rumah. Begitu pintu tertutup, Sinta menyandarkan punggungnya di tembok. Mentalnya runtuh. Rasa sakit yang semalam ia tahan kini meledak menjadi kemarahan yang meluap-luap. Ia ingin berteriak, ingin menghancurkan apapun yang ada di depannya. Irfan tidak hanya berselingkuh. Laki-laki itu telah merampoknya secara emosional dan finansial. Dia telah memberikan hasil kerja keras istrinya untuk menghidupi wanita lain dengan cara yang sangat hina. Namun, di tengah reruntuhan batinnya, sebuah insting bertahan muncul. Sinta menyadari bahwa kemarahan yang meledak-ledak hanya akan membuat Irfan bersiap untuk berkelit lagi. Ia sudah melihat betapa lihainya Irfan menyusun kebohongan soal ban mobil dan baterai ponsel. Jika dia menyerang sekarang tanpa bukti yang tak terbantahkan, seperti foto atau video pertemuan mereka yang sedang menyerahkan uang, Irfan pasti akan berdalih itu hanyalah bantuan kemanusiaan, dan menggunakan Pak Umar atau Dina untuk memojokkannya sebagai istri yang tidak punya empati. Sinta menghapus air mata yang sempat menetes. Ia berjalan menuju meja kerjanya dan membuka laptop. Dia menghubungi Roni kembali melalui pesan teks yang dingin. Roni, lupakan soal kunci mobil. Aku butuh kamu melakukan sesuatu yang lebih pribadi. Tolong cari alamat lengkap kontrakan wanita bernama Maya di daerah sekitar Pasar Swalayan Timur. Dan kalau bisa, cari orang yang bisa mengawasi tempat itu selama 24 jam ke depan. Aku butuh bukti transaksi atau momen mereka bersama di depan umum. Jangan pakai nama kantor. Gunakan dana pribadiku. Sinta menutup laptopnya dengan dentuman pelan. Keputusannya sudah bulat. Dia tidak akan lagi menjadi istri yang penyabar. Dia tidak akan menjadi korban yang hanya bisa menangis di balik pintu yang terkunci. Sinta memutuskan untuk tetap membiarkan Irfan berkeliaran di luar rumah. Memberinya rasa aman semu bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk memanipulasi keadaan. Padahal Sinta sedang menyiapkan jerat yang akan mencekik karir parasitnya selamanya. Sore itu, Sinta menelepon Irfan. Dia berbicara dengan suara yang sengaja dilembutkan. Seolah-olah kejadian penguncian pintu semalam hanyalah emosi sesaat karena dia sedang terlalu lelah. Mas, maaf soal semalam. Aku benar-benar stres dengan kerjaan. Kunci pintu sudah aku kembalikan normal kodenya. Tapi kuncinya ada di bawah pot bunga depan. Pulanglah. Ada hal yang harus kita bicarakan baik-baik soal Amel. Ucap Sinta lewat telepon. Di seberang sana, suara Irfan terdengar lega dan penuh kemenangan. Seolah merasa telah berhasil menaklukkan kembali istrinya. Sinta menutup telepon dengan tatapan yang membeku. Tindakannya memancing Irfan kembali ke rumah adalah sebuah pertaruhan besar yang berisiko. Namun Sinta tahu, untuk menghancurkan musuh sampai ke akarnya, dia harus membiarkan musuh itu merasa sangat dekat dan aman di sisinya. Suasana di meja makan malam itu terasa sangat ganjil. Irfan duduk dengan dagu terangkat, menyantap nasi goreng buatan Bu Farah dengan lahap, seolah-olah gedoran pintu dan pengusiran halus 2 malam lalu tidak pernah terjadi. Dia merasa telah memenangkan pertempuran batin melawan Sinta. Baginya, telepon manis Sinta sore tadi adalah pengakuan kekalahan seorang istri yang akhirnya sadar bahwa dia tidak bisa hidup tanpa sosok suami di rumah. Irfan tidak tahu bahwa di balik tatapan teduh Sinta, tersimpan sebuah kalkulasi yang sedingin es. Sinta memperhatikan suaminya dari balik cangkir teh. Setiap gerakan sendok Irfan, setiap kunyahan yang terdengar sombong itu, hanya menambah daftar panjang alasan mengapa laki-laki ini harus segera disingkirkan dari hidupnya. Di sudut ruang tamu, Pak Umar duduk terdiam sambil membaca koran lama. Namun matanya terus mencuri pandang ke arah menantunya dengan raut penuh rasa bersalah yang mendalam. Mas, suara Sinta memecah keheningan. Terdengar sangat tenang. Bagaimana urusan mobil kemarin? Sudah benar-benar beres. Irfan berdeham, mencoba menelan nasinya dengan cepat. Sudah, Sin. Tadi aku ke bengkel lagi. Cuma masalah kelistrikan sedikit. Tapi ya itu, biayanya lumayan. Untung aku masih punya sisa uang tabungan sedikit. Bohongnya tanpa berkedip. Dia merasa aman karena Sinta sudah tidak lagi membahas soal parfum atau keberadaannya di kafe. Oh, syukurlah kalau kamu punya tabungan.
Aku sempat khawatir kamu kesulitan finansial karena kartu kreditmu masih belum bisa kugunakan sementara ini. Jawab Sinta sambil tersenyum tipis, senyuman yang tidak mencapai matanya. Tiba-tiba, keheningan malam itu dipecahkan oleh suara klakson motor yang kasar di depan pagar, diikuti oleh teriakan lantang yang tidak bersahabat. Pak Irfan, keluar. Kami tahu Anda di dalam. Genggaman sendok Irfan membeku. Wajahnya yang tadi tampak segar seketika berubah pucat pasi, seperti disiram air kapur. Dia melirik Sinta, lalu melirik ke arah jendela dengan mata yang dipenuhi ketakutan. Siapa itu malam-malam begini, Van? Tanya Pak Umar sambil beranjak dari kursinya. Rasa cemas mulai merayapi nada bicaranya. Bukan siapa-siapa. Pak, mungkin orang salah alamat. Jawab Irfan gugup. Dia berdiri dan mencoba menghalangi Sinta yang hendak menuju pintu depan. Biar aku saja yang urus. Sin, kamu di dalam saja. Sinta tidak bergeming. Dia justru melangkah maju, melewati Irfan dengan gerakan yang mantap. Kalau orang salah alamat, mereka tidak akan memanggil namamu, Mas. Ayo kita lihat bersama. Di depan pagar rumah yang asri itu, berdiri dua orang pria berjaket kulit hitam dengan tubuh tegap. Salah satunya memegang map coklat yang tampak tebal. Namanya Berto, seorang penagih hutang dari jasa pinjaman pribadi non-bank yang dikenal tak kenal kompromi. Begitu melihat Irfan keluar bersama Sinta, Berto langsung menunjuk ke arah mereka. Pak Irfan, Anda sudah menghilang 3 hari. Telepon tidak diangkat. Pesan tidak dibalas. Kami datang menagih cicilan pertama untuk pinjaman 50 juta rupiah yang Anda ambil minggu lalu. Seru Berto dengan nada mengancam. Pak Umar terperangah. 50 juta? Untuk apa? Irfan. Irfan gemetar. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ini salah paham, Pak. Saya tidak pernah pinjam uang sebanyak itu. Berto tertawa sinis, lalu membuka map coklatnya. Dia menyodorkan selembar kertas ke arah Sinta melalui celah pagar. Jangan bohong, Pak. Ini surat perjanjiannya. Anda menjaminkan surat keterangan penghasilan dan KTP istri Anda, Ibu Sinta. Di sini tertulis Ibu Sinta sebagai penjamin utama karena Anda sendiri tidak punya pekerjaan tetap. Sinta menerima kertas itu dengan tangan yang sangat stabil. Dia membaca setiap barisnya dengan teliti. Di sana tertera tanda tangannya yang dipalsukan dengan sangat kasar, beserta fotokopi KTP-nya yang kemungkinan besar diambil Irfan dari dalam tas kerjanya saat dia tidur. Batin Sinta bergejolak hebat, bukan karena takut pada penagih hutang, melainkan karena rasa muak melihat betapa rendahnya cara Irfan mencari uang demi menghidupi Maya. Laki-laki ini telah menjual nama istrinya, mengancam kredibilitas profesionalnya, hanya untuk menjadi pahlawan bagi wanita lain. Ibu Sinta, benarkan ini identitas Anda? Tanya Berto, sedikit menurunkan nadanya karena melihat ketenangan Sinta yang tidak biasa. Sinta menarik napas panjang, lalu menatap Berto dengan mata yang tajam dan dingin. Dia tidak melihat ke arah Irfan yang kini sedang memohon-mohon lewat tatapan matanya. Benar, ini adalah KTP saya. Ucap Sinta dengan suara yang cukup keras agar terdengar oleh Irfan dan Pak Umar. Tapi, saya tidak pernah menandatangani surat ini. Saya tidak pernah memberikan izin kepada suami saya untuk menggunakan identitas saya sebagai jaminan pinjaman apapun. Sin, apa yang kamu katakan? Kita bicara di dalam dulu. Potong Irfan panik, mencoba meraih tangan Sinta, namun Sinta menepisnya dengan kasar. Dengar baik-baik, Pak Berto, lanjut Sinta, mengabaikan gangguan suaminya. Mulai detik ini, saya nyatakan secara resmi di depan saksi, yaitu ayah mertua saya, bahwa saya tidak bertanggung jawab atas sepeser pun hutang yang diambil oleh saudara Irfan. Jika kalian merasa tertipu, silakan proses secara hukum terhadap orang yang menandatangani kertas ini. Jika kalian butuh bukti bahwa ini tanda tangan palsu, saya siap membawa pengacara saya besok pagi. Berto dan rekannya saling pandang. Mereka sering menghadapi debitur yang mengamuk atau menangis. Namun mereka jarang bertemu dengan istri yang dengan begitu dingin melepaskan tanggung jawab atas suaminya sendiri di depan umum. Tapi Bu, di sini tertulis Anda penjaminnya. Jika dia tidak bayar,
Kami akan terus datang ke rumah ini, ancam Bertolagi. Sinta tersenyum. Kali ini senyuman yang penuh dengan ancaman balik. Silakan datang. Tapi perlu Anda tahu, rumah ini atas nama saya pribadi. Dibeli sebelum pernikahan kami dengan perjanjian pranikah pemisahan harta yang sudah saya aktifkan kembali. Jika kalian membuat keributan di properti milik saya atas hutang yang bukan milik saya tidak akan ragu melaporkan kalian atas tindakan perbuatan tidak menyenangkan dan percobaan pemerasan. Irfan lemas. Dia terduduk di lantai teras dengan wajah tertutup tangan. Pak Umar menatap anaknya dengan tatapan paling kecewa yang pernah ada. Irfan, apa yang kamu lakukan? Kamu mau menghancurkan Sinta juga setelah semua yang dia berikan padamu. Para penagih hutang itu akhirnya pergi dengan gerutu setelah Sinta memberikan kartu nama pengacaranya dan bersikeras agar mereka membawa urusan ini ke jalur formal. Suasana di halaman rumah kini hanya menyisakan keheningan yang menyesakan, dipecahkan oleh suara isak tangis tertahan dari Irfan. Sinta membalikkan badannya, menatap Irfan yang masih bersimpuh. Tidak ada lagi rasa kasihan. Tidak ada lagi keinginan untuk memperbaiki. Yang ada hanyalah tekad bulat untuk segera mengakhiri drama ini. Sinta masuk ke dalam rumah, melewati Irfan seolah laki-laki itu hanyalah tumpukan sampah yang menghalangi jalan. Dia masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu. Sinta duduk di depan meja kerjanya, menyalakan laptop, dan melihat draft surat yang sudah dikirimkan Roni sore tadi. Tangannya yang biasanya ragu kini bergerak dengan mantap. Dia mulai mengetik sebuah draft tambahan yang berisi rincian hutang-hutang ilegal Irfan yang tidak akan dia tanggung dalam proses perceraian nanti. Sinta kemudian mengambil sebuah amplop coklat besar dari laci paling bawah, memasukkan semua bukti foto CCTV dan rekaman suara percakapan Irfan dengan Maya yang berhasil didapatkan orang suruhan Roni. Dia memutuskan untuk mengirimkan dokumen ini ke kantor pusat bank tempat dia biasanya mengajukan kredit, memastikan nama baiknya bersih sebelum badai hukum benar-benar meledak. Gemini Said. Keheningan yang ditinggalkan para penagih hutang semalam masih menyisakan getaran kegelisahan di setiap sudut rumah. Sinta duduk di sisi tempat tidur Amel, memeras handuk kecil dari baskom berisi air hangat. Cahaya lampu tidur yang temara memperlihatkan wajah putrinya yang gelisah dalam tidur. Amel tidak hanya sekadar demam. Bocah itu mengigau. Jemari kecilnya mencengkeram sprei seolah sedang menahan diri agar tidak jatuh ke jurang. Jangan kunci gerbangnya. Amel takut. Papa. Rintih Amel pelan. Suara itu menyayat batin Sinta lebih dalam dari sembilu manapun. Trauma kejadian di sekolah itu, saat Amel ditinggalkan sendirian di bawah badai, ternyata mengakar kuat di mental anaknya. Sinta mengusap kening Amel yang berkeringat, merasakan panas yang seolah membakar telapak tangannya. Di luar kamar, dia bisa mendengar langkah kaki Pak Umar yang mondar-mandir di ruang tamu. Napas mertuanya itu terdengar berat, penuh beban malu yang tak kunjung usai. Sinta melirik ponselnya yang tergeletak di nakas. Pukul 11 malam. Irfan belum pulang sejak insiden penagih hutang tadi sore. Titik merah di aplikasi pelacaknya berhenti di sebuah kawasan perumahan padat di pinggiran kota. Alamat yang sudah dikonfirmasi Roni sebagai kontrakan Maya. Sinta memejamkan mata, membayangkan suaminya sedang berada di sana. Mungkin sedang tertawa atau menikmati makan malam. Sementara di sini, anak kandungnya sedang berjuang melawan trauma. Kemarahan Sinta kini melampaui batas logika. Dia meraih ponselnya dan membuka pesan singkat yang baru saja masuk dari Roni. Sebuah foto terlampir di sana. Irfan sedang tersenyum lebar di sebuah rumah makan sederhana yang didekorasi balon-balon kecil. Tangannya memegang sebuah kotak kado, dan di sampingnya, Maya tampak tersipu malu. Roni juga menyertakan pesan. Bu, informan saya bilang Pak Irfan baru saja menebus kue ulang tahun dan kado perhiasan di toko emas dekat pasar. Saya cek mutasi kartu yang sempat bocor. Sepertinya dia menggunakan uang hasil gadai emas yang ibu cari. Sinta meletakkan ponselnya dengan tangan gemetar. Emas itu, kalung peninggalan ayahnya. Irfan tidak hanya mencurinya, dia merayakannya. Dia mengubah warisan suci Sinta menjadi tawa untuk wanita lain di saat anaknya sendiri memanggil namanya dalam ketakutan. Detik itu, sisa-sisa keraguan di hati Sinta menguap. Dia tidak bisa lagi membiarkan ini menjadi sekadar konflik rumah tangga yang tertutup. Dia butuh saksi.
Dia butuh dunia tahu siapa sebenarnya Irfan sebelum dia benar-benar melenyapkan laki-laki itu dari hidupnya. Sinta berdiri, merapikan pakaiannya, dan keluar menuju ruang tamu. Pak Umar menoleh dengan wajah lelah. Amel bagaimana, Sin? Amel trauma, Pak. Dia butuh dokter, tapi lebih dari itu, dia butuh keadilan. Jawab Sinta dengan nada yang begitu dingin hingga membuat Pak Umar merinding. Bapak tolong jaga Amel sebentar. Saya mau ke depan sebentar. Sinta melangkah keluar menembus udara malam yang lembab. Dia berjalan menuju rumah di ujung blok. Rumah Pak Bambang, ketua RT yang dikenal tegas dan sangat dihormati. Pak Bambang adalah sosok yang selalu menjaga harmoni lingkungan. Namun dia juga orang yang paling benci dengan ketidakadilan domestik. Sinta mengetuk pintu pagar besi itu dengan mantap. Bu Sinta? Ada apa malam-malam begini? Tanya Pak Bambang yang keluar dengan sarung dan jaket. Wajahnya menunjukkan keterkejutan melihat warga teladannya tampak begitu berantakan namun memiliki tatapan mata yang tajam. Pak Bambang, saya minta maaf mengganggu waktu istirahat Bapak. Tapi saya butuh bantuan Bapak sebagai saksi dan pelindung warga. Sinta memulai. Suaranya stabil meski batinnya menjerit. Suami saya, Irfan, sudah melakukan serangkaian pelanggaran yang tidak bisa saya tanggung lagi. Dia melakukan penipuan identitas untuk hutang, pencurian barang berharga di dalam rumah, dan malam ini, dia menelantarkan anaknya yang sedang sakit keras demi urusan yang tidak semestinya. Pak Bambang terdiam sejenak, melihat kesungguhan di wajah Sinta. Sebagai saksi masa lalu, Pak Bambang tahu bagaimana Sinta membangun rumah itu dari nol. Sementara Irfan hanya tampak seperti pelengkap yang malas. Apa yang bisa saya lakukan, Bu? Saya ingin Pak Bambang ikut saya ke rumah sekarang. Saya ingin Bapak melihat kondisi Amel dan melihat bukti-bukti yang saya miliki sebelum Irfan pulang. Saya ingin ada catatan resmi di lingkungan kita bahwa saya sudah tidak lagi mengizinkan laki-laki itu menginjakan kaki di properti saya mulai besok pagi. Saya butuh saksi mata sebelum saya menempuh jalur hukum yang lebih tinggi. Jelas Sinta. Pak Bambang mengangguk mantap. Baik, Bu Sinta. Ini sudah masuk ranah ketertiban warga jika ada penelantaran anak dan potensi keributan akibat penagih hutang yang tadi sore saya dengar juga datang ke rumah Ibu. Mari. Mereka kembali ke rumah Sinta. Pak Bambang masuk dan melihat sendiri bagaimana Amel mengigau dalam panasnya, didampingi oleh Pak Umar yang hanya bisa menunduk malu di hadapan ketua RT-nya. Sinta menunjukkan laci yang dicongkel, surat penagihan hutang dengan tanda tangan palsu, dan rekaman CCTV yang dikirimkan Roni. Ini keterlaluan, Pak Umar, ucap Pak Bambang pada mertua Sinta. Irfan sudah melampaui batas sebagai suami dan warga. Pak Umar hanya bisa menghela napas panjang. Air mata jatuh di pipinya yang keriput. Saya malu, Pak RT. Saya benar-benar malu punya anak seperti dia. Tiba-tiba, suara deru motor terdengar berhenti di depan rumah. Itu suara motor yang biasa dipinjam Irfan dari tetangga atau ojek langganannya. Sinta berdiri di tengah ruang tamu, dikawal oleh Pak Bambang di sisi kirinya dan Pak Umar yang berdiri dengan gemetar di sisi kanannya. Pintu depan terbuka. Irfan masuk dengan wajah yang masih menyisakan sisa-sisa kesenangan. Bahkan ada sedikit krim kue yang tersisa di sudut bibirnya. Dia tampak terkejut melihat suasana rumah yang terang benderang dan keberadaan Pak Bambang di sana. Loh, ada Pak RT? Ada apa ini ramai-ramai? Tanya Irfan, mencoba berakting santai meski matanya menyiratkan kepanikan saat melihat tumpukan dokumen di atas meja. Sinta tidak menjawab dengan kata-kata. Dia berjalan mendekati Irfan, menatap tepat ke arah saku jaket suaminya di mana sebuah kotak kado kecil, mungkin sisa atau kado lain untuk Maya, masih menyembul sedikit. Sinta merasakan gejolak hebat di dadanya. Keinginan untuk menampar laki-laki itu begitu kuat, namun dia menahannya. Dia butuh Irfan merasa menang, untuk terakhir kalinya sebelum dia menjatuhkannya ke titik terendah. Amel sedang kritis di dalam. Mas, dan kamu baru pulang. Suara Sinta sangat pelan, namun mengandung ancaman yang nyata. Aku tadi cari obat. Sin. Toko obat banyak yang tutup. Bohong Irfan dengan lancar. Wajahnya disetel dalam mode cemas yang palsu. Sinta hanya tersenyum tipis.
Sebuah senyuman yang membuat Irfan tiba-tiba merasa sangat dingin. Sinta kemudian berbalik pada Pak Bambang. Bapak dengar sendiri alasannya, kan? Tolong catat jam kepulangannya dan apa yang dia katakan.